Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahi al-barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Baha'iddin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbullah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu, dalam majelis pengajian kitab Mukhtasar Siratin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihil asyarah. Kitab yang menjelaskan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya yang 10, karya Al-Hafidh Al-Maqdisi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang manfaat barokah fid dunya wal akhirah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Faslun fi mu'jizatihi. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, faslun utawi iki iku fasal suci fi mu'jizatihi, yang dalam martelaaken pira-pira mu'jizate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famin a'zami mu'jizatihi, lan iku setengah sangking luweh agung-agunge pira-pira mu'jizate Kanjeng Nabi, wa awdahi dilalatihi, lan luweh jelase pira-pira bukti kenabiane Kanjeng Nabi,
iku Al-Qur'anu utawi Al-Qur'anul Aziz. Alladzi kang la ya'tihi kang ora nekani ing alladzi apa al-batilu kebatilan kang batil min baini yadayhi ing dalem antarane ing dalem ngarsane utawa ngarepe alladzi wala min khalfihi lan ora saking burine alladzi. Tanzilun kang den turunaken min hakimin hamid saking Allah al-hakim al-hamid. Alladzi kang ajaza kang gawe apes apa alladzi al-fusahaa ing pira-pira wong kang fasih ahli balaghah wa hayyara lan dadekaken bingung al-bulagha ing pira-pira ahli balaghah wa ayahum lan dadekaken lelah ing bulagha ayatu ing yenta teka sapa al-bulagha bi asyri suwarin kelawan 10 pira-pira surat mislihi kang madani asyri suwarin au bi suratin utawa kelawan surat suwiji au ayatin utawa kelawan ayat suwiji wa syahidalan naksani bi i'jazihi kelawan kemu'jizatane Al-Qur'an sapa al-musyrikuna pira-pira wong musyrik wa aqana lan yakin bisidqihi kelawan benere Al-Qur'an sapa al-jahidun wong pira-pira wong kang angas wong kang kafir wal mulhidun lan ya wong kang pira-pira mulhid wong ateis wa sa'ala lan takon sapa al-musyrikuna pira-pira wong musyrik Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayuriyahum ing yanta ngetakaken ing al-musyrikun sapa Kanjeng Nabi ayatan ing ayah ing tondo mukjizat fa'arahum nuli ngetakaken sapa Kanjeng Nabi ing musyrikun insyiqaqal qamari ing pecahe bulan fansyaqqa nuli dadi pecah apa bulan hatta sara sehingga dadi apa bulan firqataini iku firqataini rong bagian wa huwa lan utawi insyiqaqul qamar iku al muradu kang den kersakaken bi qaulihi kelawan dawuh Allah taala iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Hadirin rahimakumullah, sekarang kita mulai membahas tentang mukjizat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat itu adalah sesuatu yang luar biasa. Amrun khariqun lil adah, sesuatu yang luar biasa, di luar kebiasaan terjadi. Yang terjadi pada seseorang yang mengaku sebagai seorang nabi. Jadi sesuatu yang luar biasa, kejadian yang luar biasa yang terjadi pada seseorang yang mengaku menjadi seorang nabi, yang tidak bisa dikalahkan oleh yang semisalnya. Ini yang disebut dengan mukjizat. Karena sesuatu yang khariqun lil adah, sesuatu yang kejadian yang luar biasa, yang tidak sama dengan kebiasaan, itu macam-macam. Ada kalanya disebut mukjizat, itu yang terjadi pada para nabi. Ada kalanya disebut karamah, yang terjadi pada seorang wali. Ada kalanya disebut istidraj ataupun sihir yang terjadi pada orang-orang kafir dan sebagian mereka pelaku dosa besar. Ada yang disebut ma'unah yang terjadi pada sebagian orang Islam dan seterusnya. Nah, mukjizat itu adalah sesuatu
kejadian yang luar biasa yang terjadi pada seseorang yang mengaku sebagai seorang nabi dan tidak bisa dilawan oleh hal serupa, hal sesuatu yang serupa dengannya, nggak bisa dikalahkan, nggak bisa dilawan, artinya nggak bisa dikalahkan dengan sesuatu yang serupa dengannya, itu nggak bisa. Karena mukjizat ini diberikan kepada seorang nabi sebagai bukti pengakuan dia sebagai nabi, untuk membenarkan pengakuan seseorang menjadi nabi. Jadi ada seseorang mengatakan saya ini nabi. Nah, dia mengatakan saya ini Rasulullah. Kemudian mukjizat datang untuk membenarkan pengakuan dia sebagai seorang nabi. Itu namanya mukjizat. Sehingga orang menjadi percaya, yakin bahwa pengakuan dia sebagai seorang nabi, pengakuan dia sebagai seorang rasul Allah itu benar. Nah, buktinya apa? Mukjizat ini. Jadi mukjizat itu fungsinya adalah membenarkan pengakuan seseorang yang mengaku menjadi seorang nabi. Karena jika pengakuan seseorang menjadi nabi itu tidak benar, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan mendustakannya. Seperti yang terjadi pada seorang mudda'i, seorang yang mengaku-ngaku sebagai seorang nabi setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, namanya Musailimah al-Kadzdzab. Musailimah al-Kadzdzab itu mengaku menjadi seorang nabi. Ngaku dia sebagai seorang nabi. Kemudian dikisahkan ada seseorang datang, matanya buta, minta agar disembuhkan oleh Musailimah al-Kadzdzab. Kemudian diusap matanya oleh Musailimah al-Kadzdzab, tujuannya biar sembuh. Ternyata yang sebelah ikut buta sekalian. Jadi ingin menyembuhkan yang satu, ternyata yang sebelah yang sehat ikut buta. Ini apa? Untuk mendustakan, ini pembohong ini. Nah, pembohong, ngaku jadi nabi ternyata nggak ada buktinya. Justru sebaliknya, dia didustakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuktikan bahwa dia itu pembohong yang mengaku sebagai seorang nabi. Nah, dikisahkan juga Musailimah al-Kadzdzab ketika kekeringan, orang-orang pada minta agar air sumurnya itu menjadi banyak. Kemudian ada suatu sumur diludahi oleh Musailimah al-Kadzdzab, airnya biar banyak. Ternyata malah habis airnya. Ini namanya apa? Ini bukan mukjizat, ini mendustakan seseorang yang pembohong mengaku-ngaku sebagai nabi. Kalau nabi dia mengaku sebagai nabi, mengaku sebagai rasul Allah, datang mukjizat membenarkan apa yang diakunya itu. Seperti Nabi Saleh alaihissalam, umatnya meminta kepada Nabi Saleh, kalau kamu memang benar nabi, keluarkan unta dan anaknya dari sebungkah batu ini. Sesuatu hal yang sulit untuk diterima oleh akal. Bagaimana bisa mengeluarkan unta betina dengan anaknya dari sebungkah batu? Karena unta biasanya keluar ya dari induknya, dari unta yang sama, lahir dari unta. Ini dari sebungkah batu. Sesuatu hal yang sulit untuk diwujudkan. Tetapi Allah ingin membenarkan, Allah berkehendak untuk membenarkan pengakuan Nabi Saleh sebagai seorang nabi. Nabi Saleh berdoa kepada Allah, kemudian keluar seekor unta betina dengan anaknya dari sebungkah batu. Nah, sesuatu hal yang luar biasa, sehingga umatnya ketika itu, orang-orang kafir ketika melihat yang seperti itu, mau nggak mau harus membenarkan bahwa Nabi Saleh itu seorang nabi.
Meskipun faktanya ternyata mereka tahu dia Nabi Saleh itu nabi, tetapi faktanya mereka tidak beriman, tidak meyakini, atau mereka mendustakan kenabian Nabi Saleh alaihissalam. Sebagian mereka beriman, sebagian mereka tidak beriman, padahal setelah mereka melihat kenyataan mukjizat di depan matanya. Nah, tetapi Allah tidak memberikannya hidayah, meskipun dia tahu bahwa Nabi Saleh Nabi Rasulullah, tetapi Allah tidak memberikannya hidayah. Karena seseorang yang tahu belum tentu dia beriman. Seseorang yang tahu bahwa Muhammad itu Rasulullah belum tentu dia beriman kepada Rasulullah. Seseorang yang tahu bahwa Allah itu adalah pencipta alam semesta ini belum tentu dia beriman kepada Allah. Karena i'tiqad itu artinya adalah ridho terhadap apa yang diketahuinya. Kalau dia tidak ridho dengan apa yang diketahuinya, maka dia belum dikatakan beriktikad. Seperti orang-orang Yahudi, mereka tahu Muhammad itu Rasulullah, khatamun nabiyyin, karena tanda kenabian Nabi Muhammad sudah disebutkan dalam kitab Taurat, sudah disebutkan dalam kitab Injil. Tahu itu Muhammad adalah Rasulullah. Tetapi karena gengsi mereka, karena mereka nggak senang, nggak ridho jika Nabi akhir zaman itu bukan dari kalangan Bani Israel, tetapi dari kalangan bangsa Arab, maka mereka nggak ridho dengan itu. Nah, sehingga mereka tetap dalam kekufurannya. Hadirin rahimakumullah. Jadi mukjizat itu fungsinya adalah membenarkan pengakuan seseorang yang mengaku menjadi nabi. Nah, kalau seseorang mengaku menjadi nabi kemudian gak ada mukjizat terjadi pada dirinya, maka jelas dia bukan seorang nabi. Nah, ada kalanya mukjizat itu muncul setelah diminta, dan ada kalanya mukjizat itu muncul tanpa diminta terlebih dahulu oleh umatnya, tetapi langsung diperlihatkan mukjizat tersebut kepada umatnya. Pembukti kebenaran orang yang mengaku menjadi seorang nabi. Hadirin rahimakumullah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi yang paling mulia, beliau memiliki mukjizat yang paling banyak dan yang paling agung. Mukjizat beliau lebih agung, lebih besar, lebih dahsyat dibandingkan dengan mukjizat-mukjizat para nabi sebelumnya. Mukjizat Nabi Muhammad juga lebih banyak jika dibandingkan dengan mukjizat-mukjizat nabi sebelumnya. Dikatakan bahwa mukjizatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencapai 3.000 mukjizat, antara 1.000 sampai 3.000 mukjizat. Begitu sangat banyak mukjizatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagian mukjizat Nabi Muhammad akan dituturkan dalam kitab ini. Nah, dalam beberapa hari ini kita akan menyebutkan beberapa mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mengetahui mukjizat Rasulullah ini fardu kifayah, sesuatu hal yang sangat penting kita untuk tahu mukjizat Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Untuk memperkuat keyakinan kita, keimanan kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kita tidak ragu terhadap kenabian Nabi Muhammad. Seseorang yang meragukan kenabian Nabi Muhammad, dalam hatinya mengatakan, apakah Muhammad itu Rasulullah atau bukan? Muhammad itu Nabi atau bukan? Maka dia bukan orang Islam. Dia bukan orang mukmin. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Orang-orang yang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka nggak ragu-ragu. Kalau masih ragu-ragu,
terhadap adanya Allah atau ragu-ragu terhadap kenabian Nabi Muhammad, maka dia bukan orang Islam, bukan orang mukmin. Untuk memperkuat keyakinan kita bahwa Muhammad itu betul-betul Nabiullah, Rasulullah, maka kita perlu untuk mengetahui mukjizat-mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mukjizat-mukjizat itu adalah bukti kebenaran pengakuan beliau sebagai seorang Rasul Allah. Dan tadi kita katakan mukjizatnya Nabi jumlahnya sangat banyak sekali. Nah, di sini hanya disebutkan sebagian saja dari mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dikatakan sampai 3.000 mukjizat. Berarti sangat banyak jumlah mukjizatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tadi kita katakan mukjizatnya Nabi selalu lebih unggul dari mukjizatnya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Musa alaihi salam itu bisa mengeluarkan air dari batu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bisa mengeluarkan air yang jernih, bersih dari sela-sela jarinya. Itu lebih agung. Kalau air keluar dari batu, hal yang lumrah. Tetapi air keluar dari sela-sela jari yang di situ ada darah, ada daging, kemudian keluar air bersih, air yang suci, mensucikan, yang disebut dengan afdholul miyah, keluar dari jari-jari Nabi sehingga cukup untuk wudhu dan minum para sahabat yang jumlahnya ratusan orang ketika itu sesuatu hal yang sangat luar biasa. Nah, kalau Nabi Isa alaihi salam itu bisa menghidupkan orang yang mati, orang yang sudah mati dikuburkan bertahun-tahun, kemudian disuruh bangun oleh Nabi Isa, kemudian bangun dari kuburnya. Itu Nabi Isa alaihi salam, tapi kemudian meninggal kembali. Itu sesuatu yang luar biasa, menghidupkan orang yang sudah mati. Nabi Muhammad lebih dari itu. Beliau bisa menjadikan pohon kurma yang nggak pernah hidup. Pohon kurma nggak punya ruh. Pohon kurma tidak bernyawa, tidak punya ruh. Itu bisa seakan-akan hidup dan menangis karena rindu terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang tadi mati dulu pernah hidup, ada nyawanya dikembalikan lagi, dia hidup. Tetapi ini nggak pernah punya nyawa, nggak pernah punya ruh. Bisa seakan-akan dia hidup, memiliki perasaan, kemudian dia menangis terseduh-seduh karena rindu terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, ini sebagian bukti kebesaran mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan dengan mukjizat para nabi sebelumnya. Famin a'zami mu'jizatihi wa awdahi dilalatihi al-Qur'anul Aziz alladzi la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid alladzi a'jazal fusaha wa hayyaral bulagha wa a'yahum ayyatu bi asyri suwarin mithlihi aw bi suratin aw ayatin wa syahida bi i'jazihil musyrikun wa aiqana bi sidqihil jahiduna wal mulhidun. Di antara mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang paling jelas itu adalah Al-Qur'anul Aziz, Al-Qur'anul Karim. Al-Quran ini mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar, teragung, terhebat. Dan mukjizat Al-Quran ini adalah mukjizatun mustamirrah, mukjizat yang tetap
menjadi mukjizat sepanjang zaman. Tidak hanya terbatas di masa hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebanyakan mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terjadi pada masa Nabi saja, kemudian tidak terjadi lagi. Jadi sehingga orang yang menyaksikannya adalah orang-orang yang hidup di saat itu. Bahkan yang menyaksikannya tidak semua sahabat, tetapi sebagian sahabat yang menyaksikan kejadian aneh tersebut. Tidak semua para sahabat melihatnya dengan mata kepala mereka. Dan terjadi di saat itu saja, temporer. Tapi Al-Quranul Karim itu mukjizat yang mustamirrah. Mukjizat yang terus menjadi mukjizat sepanjang zaman, sepanjang masa. Sampai sekarang Al-Quran tetap menjadi mukjizat bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang yang membaca Al-Quran, maka dia akan mengetahui bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran bukan karangan Muhammad, bukan karangan manusia. Terbukti Al-Quran ini menjadi mukjizat. Mukjizat itu membuat apa? Mukjizah dari kata a'jaza yu'jizu, bahwa mu'jizun artinya membuat lemah. Membuat lemah hujjah dari orang-orang kafir, yang menjadikan orang kafir mau nggak mau mengakui bahwa orang tersebut adalah Nabi, Rasul. Al-Quran sampai sekarang seperti itu. Sejak Al-Quran diturunkan, Al-Quran sudah menjadi mukjizat. Betapa banyak orang-orang kafir masuk ke dalam agama Islam karena mendengar ayat Al-Quran dilantunkan. Misalnya Sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang masuk Islam karena mendengar ayat Al-Quran. Dan banyak lagi para sahabat yang lainnya yang karena disebabkan mendengar ayat Al-Quran kemudian masuk ke dalam agama Islam. Perlu kita ketahui bahwa Al-Quran diturunkan di saat bangsa Arab itu mencapai puncak sastra Arab. Artinya ketika itu bahasa Arab itu sedang jaya-jayanya. Banyak orang-orang Arab yang ahli dalam bahasa Arab, bahkan mereka menulis syair-syair dalam bahasa Arab. Berlomba-lomba mereka membuat syair-syair dalam bahasa Arab. Al-Quran turun di saat itu dan tidak ada satupun mereka para ahli balaghah, mereka yang ahli sastra Arab itu yang bisa mengimbangi atau mengungguli Al-Quranul Karim. Dari sisi kebalaghahannya, dari sisi kefasihannya, itu enggak ada satupun yang mampu. Ketika itu mereka mengatakan ini bukan buatan manusia ini. Kayak begini nih. Kalau buatan kita-kita, sehebat apapun dia, enggak kayak begini. Ini Al-Quran. Ini bukan karangan Muhammad. Ini adalah kalamullah. Itu mereka mengakui itu. Meskipun belum tentu mereka beriman, tetapi mereka mengakui bahwa ini adalah bukan kalam manusia yang seperti itu. Bahkan Al-Quran Al-Karim menantang kepada umat manusia, orang-orang kafir untuk membuat. Kalau bisa buat 10 surat seperti Al-Quran. Nggak ada satupun yang mampu. Kalau kalian bisa, silahkan membuat 1 surat saja seperti Al-Quran. Nggak ada satupun yang mampu. Kalau kalian bisa, buat 1 ayat saja. Nggak usah 1 surat. 1 ayat saja seperti Al-Quran. Nggak ada satupun yang mampu. Dari dulu sampai sekarang. Bukan nggak ada yang mencoba, sudah banyak orang mencoba membuat seperti Al-Quran. Nggak ada yang mampu untuk membuatnya sampai hari ini, sampai sekarang.
Kalau kita misalnya buku-buku berbahasa Arab jumlahnya banyak. Buku-buku berbahasa Arab jumlahnya banyak. Bahkan sebagian buku-buku itu buku-buku sastra. Tetapi kalau kita membacanya, apa seperti Al-Quran? Enggak. Ini pakai bahasa Arab. Kitab-kitab ini pakai bahasa Arab. Apakah kita merasakan itu seperti Al-Quran? Sama sekali tidak. Kita akan dengan mudah untuk membedakan ini Quran dan ini bukan Quran. Itulah Al-Quranul Karim, mukjizat terbesar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan alladzi a'jazal fusaha wa hayyaral bulagha, orang-orang ahli sastra Arab, ahli balaghah, orang-orang yang fasih, ahli fasahah, itu apa? Udah nggak bisa. Mereka lemah di hadapan Al-Quran. Betul. Musailimah Al-Kadzab dikatakan juga pernah membuat kayak Al-Quran, tapi malah ditertawakan orang. Jadi bahan tertawaan. Kenapa? Jadi lucu. Kalau seseorang membuat niru-niru Al-Quran itu nggak mampu, nggak akan bisa. Karena pemilihan katanya, peletakannya, itu semuanya pas. Nah, semuanya pas. Kalau kita misalnya membaca satu surat saja dalam Al-Quran, misalnya Al-Ikhlas saja yang pendek, kita baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lihat akhirnya semuanya, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semuanya sama. Apa mudah membuat yang seperti itu? Itu masih dari sisi lafaz, belum makna. Coba baca suratul Fatihah. Akhirnya mem non. Kamu lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Mem non. Sesuatu hal yang luar biasa kalau kita membahas tentang balaghatul Quran, sisi kebalaghaan Al-Quran, maka kita akan takjub dengan Al-Quran. Itu belum makna ya. Kalau kita membahas makna dari sisi makna ayat Al-Quran, luar biasa. Sesuatu yang luar biasa dari Al-Quranul Karim. Penting juga kita mengkaji tentang balaghatul Quran, kebalaghaan Al-Quranul Karim. Kenapa ini di awal begini ayatnya, di akhir seperti ini? Itu semuanya ada hikmah-hikmah dan memiliki makna-makna. Kenapa pakai kata ini bukan kata yang lainnya? Karena mufradat dalam bahasa Arab itu jumlahnya sangat banyak. Untuk mengungkapkan satu makna itu bisa diungkapkan dengan beberapa kata. Tetapi kenapa kok pilih kata ini? Kenapa pakai bentuk jamak misalnya tidak mufrad? Kenapa pakai mufrad tidak pakai jamak dan sebagainya? Itu semuanya memiliki makna. Semuanya adalah memiliki keutamaan atau keistimewaan. Ada pembeda dengan yang lainnya, ada hikmah di balik semua itu. Hadirin rahimakumullah. Tidak ada habisnya kalau kita mengkaji tentang kebalaghahan Al-Quran, kemukjizatan Al-Quranul Karim. Sampai sekarang Al-Quran bisa menjadi mukjizat. Orang-orang yang ahli di bidang ilmu apapun, kemudian mereka mengkaji Al-Quran, maka mereka akan menemukan sesuatu hal yang luar biasa pada Al-Quran. Termasuk orang-orang yang ahli di bidang sains, di bidang ilmu pengetahuan, di bidang biologi, fisika, dan sebagainya, mereka akan menemukan sesuatu hal yang sesuatu hal yang luar biasa. Mereka akan mendapatkan ilmu tentang sains dari Al-Quran juga, meskipun Al-Quran itu pada dasarnya adalah kitab hidayah yang berisi tentang tuntunan bagi
umat manusia dalam kehidupannya di dunia ini untuk keselamatan mereka di akhirat. Pada dasarnya seperti itu. Tetapi mereka akan menemukannya. Belum lagi kisah-kisah di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang hal-hal yang terjadi di masa lalu. Banyak yang kemudian dibuktikan oleh sejarah berdasarkan penelitian mereka terhadap asar-asar yang ada. Semuanya membuktikan benar apa yang dikatakan Al-Quran itu. Belum lagi yang disampaikan oleh Al-Quran akan terjadi di masa yang akan datang, benar adanya, semuanya satu persatu, semuanya terjadi. Luar biasa. Nah, Al-Quran ini menjadi mukjizat. Kalau kita mengkaji itu, maka akan menjadikan kita menjadi semakin yakin tentang kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang kebenaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau adalah seorang Nabiullah, beliau adalah seorang Rasulullah. Yang membenarkan itu bukan hanya orang-orang yang beriman, tetapi orang kafir sekalipun, orang musyrik sekalipun, yang mereka berpikir dengan akalnya, maka mereka akan tahu bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi pada mukjizat yang kedua. Wa sa'alal musyrikuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayuriyahum ayah fa'arahum insyiqaqal qamar fansyaqqa hatta sara firqatain. Orang-orang musyrik meminta. Sa'ala di sini meminta ya. Meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar diperlihatkan kepada mereka suatu mukjizat sebagai tanda bukti kebenaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi memperlihatkan kepada mereka insyiqaqal qamar, yaitu terbelahnya bulan menjadi dua. Bulan ada berapa? Satu. Nah, bulan ada satu, bulan itu bulan yang sekarang kalau malam terlihat itu, nah, itu bulan itu satu. Tapi pernah di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang-orang musyrik mereka meminta mukjizat, apa tanda bahwa kamu itu adalah nabi. Kemudian Nabi memperlihatkan bulan terbelah menjadi dua. Bukan rekayasa yang dibuat oleh sebagian orang, matahari terbelah dan sebagainya, enggak. Tetapi ini betul-betul bulan itu terbelah menjadi dua. Yang bisa disaksikan bukan hanya oleh orang-orang yang tinggal di Makkah, bukan hanya disaksikan oleh mereka yang minta, orang-orang musyrik yang minta kepada Nabi agar diperlihatkan terbelahnya bulan. Tetapi apa? Orang-orang yang di luar Makkah itu juga melihat di malam itu bulan terbelah menjadi dua. Bahkan dikatakan, Allahu alam, katanya di Cina itu ada sebuah semacam prasasti yang mencatat ini tentu Islam ketika itu belum sampai di Cina, tapi ada sebuah prasasti yang menggambarkan pernah terlihat bulan itu terbelah menjadi dua. Nah, yaitu di saat Nabi ini, yang Nabi memperlihatkan mukjizatnya kepada orang-orang musyrik. Jadi bukan hanya disaksikan oleh orang Makkah saja, tetapi seluruh dunia menyaksikan di saat itu mukjizat terbelah menjadi dua oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah mukjizat yang luar biasa. Bahkan ini disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu yang dimaksud terbelahnya bulan ini adalah yang dimaksud oleh firman Allah Subhanahu wa taala, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Iqtarabatis sa'ah artinya kiamat telah benar-benar dekat, wansyaqqal qamaru dan bulan
itu menjadi terbelah. Nah, ini yang dimaksud mukjizat dari Rasulullah yang disebutkan dalam Al-Quran ini. Iqtarabatis sa'ah, kiamat itu telah dekat. Dekat maksudnya sebagian ulama mengatakan setiap sesuatu yang pasti terjadinya, yang pasti akan terjadi, maka disebut qarib, disebut dekat. Bukan berarti kiamat itu besok, ya, apalagi ini di zaman Nabi, enggak. Tetapi yang dimaksud di sini bahwa karena kiamat itu adalah sesuatu hal yang pasti terjadinya tanpa ada keraguan, maka dikatakan iqtarab. Iqtarabat artinya telah dekat. Sebagian ulama mengatakan dekat itu artinya adalah perhitungannya dari umur dunia. Bahwa dunia ini, umur dari dunia ini yang sudah terpakai itu sudah lebih banyak dibandingkan dengan umur dunia yang belum terpakai. Misalnya umurnya si A ditetapkan 60 tahun. Kemudian dia sudah berumur 50 tahun. Berarti yang 50 sudah terpakai, tinggal 10 tahun lagi. Berarti dekat, ya kan? Kematiannya dekat. Ya, katakan seperti itu. Umur dunia ini berapa juta tahun atau berapa miliar tahun? Nggak tahu kita umurnya berapa. Allahu a'lam, meskipun ada orang yang ada juga ulama yang menyebut, atau ada juga kemudian para pakar ilmu tentang alam itu yang menyebut bahwa dunia ini sudah berumur sekian, berdasarkan penelitian mereka berumur sekian juta tahun misalnya sudah berlalu. Artinya bahwa dunia ini sudah dekat dengan kiamat dibandingkan dengan umur dunia yang sudah terpakai. Itu sudah sangat lama, dunia ini sudah sangat tua, sehingga kiamat itu lebih dekat. Wansyaqqal qamar. Ini yang menunjukkan tentang kemukjizatan terbelahnya bulan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah Ta'ala zawali al-arda fara'aitu masyariqaha wa magharibaha wa sayablughu mulku ummati ma zuwiyali minha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu mengumpulkan untukku bumi, maka aku melihat bagian timurnya dan bagian baratnya, dan kekuasaan umatku akan sampai pada bumi yang dikumpulkan untukku itu. Wa saddaqallahu qawlahu, dan Allah membenarkan perkataan Nabi ini, bi anna mulka ummatihi balagha aqsal masyriqi wal maghrib, bahwa kekuasaan umat Nabi Muhammad itu akan sampai ke ujung timur dan barat. Walam yantashir fil janubi wala fil shimal, dan tidak menyebar di selatan dan utara. Hadirin rahimakumullah. Ini salah satu mukjizat Nabi. Yaitu apa? Beliau mengkhabarkan tentang sesuatu dan kemudian terjadi. Apa yang beliau sampaikan akan terjadi, itu ternyata terjadi. Ini satu hal, satu contoh saja. Karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita, bahwa dia akan terjadi di masa yang akan datang, jumlahnya itu sangat banyak sekali. Contohnya apa? Tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kecil kiamat itu ratusan atau mungkin ribuan yang disampaikan oleh Nabi terjadi
akan terjadi. Dan tanda-tanda kiamat, tanda-tanda kecil kiamat itu semuanya terjadi. Telah terjadi. Semuanya telah terjadi kecuali satu saja, yaitu zuhurul mahdi. Satu itu yang belum. Tetapi semua yang disampaikan oleh Nabi akan terjadi sebagai tanda kecil kiamat, semuanya terbukti terjadi. Itu namanya, ini mukjizat juga bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi perlu diingat ini bukan ramalan, bukan ramalan dari Nabi, karena Nabi Muhammad bukan seorang peramal. Karena sebagian orang salah menggunakan bahasa, salah memilih kosakata. Sebagian orang mengatakan kejadian seperti ini sudah diramalkan oleh Rasulullah sejak 14 abad yang lalu. Nah, sudah diramalkan, dia bilang begitu. Seakan-akan benar, tetapi itu keliru. Bahasa itu keliru, karena sebuah ramalan itu bisa benar dan bisa salah. Sementara apa yang disampaikan oleh Nabi akan terjadi di masa yang akan datang, itu bukan ramalan, itu adalah berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui wahyu dari malaikat Jibril, melalui malaikat Jibril. Beliau menyampaikan kabar dari Allah, pencipta alam semesta yang mengetahui segala sesuatu. Maka pasti benarnya, karena beliau menyampaikan berita itu. Kalau ramalan itu apa? Ngira-ngira. Nah, ramalan itu mengira-ngira berdasarkan tanda-tanda. Ini kayaknya mau hujan misalnya, kalau tanda-tandanya misalnya. Ini saya ramal kamu nanti akan jadi orang alim. Karena tanda-tandanya rajin belajarnya, kemudian diramalkan. Bisa meleset juga, ternyata besok dia sudah nggak rajin lagi. Ternyata rajinnya cuma 2 hari saja. Sudah terlanjur diramal baik, ternyata nggak istiqomah. Akhirnya ramalannya keliru. Itu ramalan, bisa benar, bisa salah. Seperti perakiraan cuaca. Makanya dikatakan perakiraan cuaca. Hanya perkiraan saja. Bisa benar dan bisa salah. Tapi yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita itu bukan ramalan, itu adalah berita dari Allah melalui wahyu. Sehingga pasti benar, karena yang memberitahukan itu adalah pencipta dari alam semesta ini. Yang menciptakan kejadian-kejadian yang akan datang, yaitu Allah. Itu yang memberitahukan akan terjadi ini, akan terjadi ini. Yang menciptakan kejadian itu yang memberitahukannya, maka pasti benar. Nah, di antara yang diberitakan oleh Nabi akan terjadi, ini adalah ini tentang masalah penyebaran umat Islam. Tentang kekuasaan umat Islam, beliau mengatakan bahwa Islam ini akan menyebar dari timur ke barat. Bahwa Islam ini akan menyebar, kekuasaan umat Islam itu akan akan sampai ke timur dan ke barat, memenuhi bumi ini, kekuasaannya di timur dan di barat. Ternyata apa? Terbukti. Terbukti di masa kejayaan Islam setelah Nabi Muhammad, di masa Khulafaur Rasyidun, terus Islam berkembang, terus Islam keluar dari Madinah, terus keluar sampai kemudian di masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Islam sudah menyebar ke timur dan ke barat sampai ke Indonesia, sampai ke Cina, sampai ke mana-mana Islam menyebar sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam hadis ini.
Dan Allah membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi tersebut, sehingga Islam itu sampai menyebar sampai ke ujung timur dan sampai ke ujung barat. Dan tidak berkembang di selatan dan utara, tapi dari timur ke barat. Nah, ini adalah mukjizat Nabi, karena ternyata apa yang disampaikan oleh Nabi di saat itu kemudian terjadi, faktanya itu ada dan nggak meleset sama sekali, semuanya sesuai dengan kenyataan. Hadirin rahimakumullah, sampai di sini pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah keimanan kita. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.